Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ranjani. Saya berasal dari Desa Banyuasin, dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat telah mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Awalnya bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia beranggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya, para dewa harus dihormati dan sekaligus ditakuti kemudian disembah. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu bergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio. Kejadian alam seperti gerhana tidak lagi dianggap sebagai kegiatan dewa yang tertidur, tetapi merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh matahari, bulan, bumi, dan pada garis yang sejajar, sehingga bayang-bayang bulan menimpa sebagian permukaan bumi. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri atas dua kata, philos atau cinta dan philia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Orangnya disebut filsuf, yang dalam bahasa Arab disebut filosof. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab falsafa dengan wasan atau timbangan, falalah, dan hilal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dan falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari kata Inggris filosofi. Harun Nasution mempertanyakan apakah kata fil berasal dari bahasa Inggris dan salpah diambil dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan keduanya yang kemudian menimbulkan kata filsafat. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsuf adalah: 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. 3. Upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. 4. Penyelidikan kritis atas penggadaian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Disiplin itu ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan untuk mengatakan hal yang Anda lihat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Bahkan Muhammad Hatta dan Langfeld mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan kepada setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu
kemudian menyimpulkan sendiri. Pendapat ini benarnya sebab intisari berfilsafat itu terdapat dalam pembahasan, bukan dari definisi. Namun, definisi filsafat untuk dijadikan patokan awal diperlukan untuk memberi arah dan cakupan objek yang dibahas, terutama beberapa definisi dari para filsuf terkemuka yang cukup representatif, baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran. Pythagoras adalah filsuf yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, yaitu pertama, kerajinan, 2, kebenaran, 3, pengetahuan yang luas, 4, kebajikan intelektual, 5, pertimbangan yang sehat, 6, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum, yang intinya adalah mencari keutamaan mental. Menurut Plato, mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut. Menurut Aristoteles, tokoh utama filsuf klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu, ia menamakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Aristoteles sampai pada kesimpulan bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh yang lain. Karena itu, perlu menetapkan satu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, sedangkan dirinya sendiri tidak bergerak. Penggerak pertama ini sama sekali terlepas dari materi. Sebab kalau ia materi, maka ia juga mempunyai potensi gerak. Allah, demikian Aristoteles sebagai penggerak pertama dalam aktus murni, dan ia adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang mengatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan dan kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud, ontologi. Al-Farabi, seorang filsuf muslim terbesar sebuah Ibnu Sina, berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Menurut Ibnu Rushd berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat keimanan pada Tuhan. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu: pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Kedua, apa yang boleh kita kerjakan? 3, sampai di manakah pengharapan kita? 4, apakah yang dinamakan manusia? Sultan Takdir Alis Jahbana berpendapat bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Yang dimaksud dengan insaf adalah berpikir dengan teliti menurut aturan yang pasti. Sementara itu, Deng Kung Yulan, seorang filsuf dari dunia timur, mendefinisikan filsafat adalah pikiran yang sistematis dan refleksi tentang hidup. Filsafat juga didefinisikan oleh Hamersama sebagai pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Sedangkan Harun Nasution tertib mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama, dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Dalam pandangan Sidi Ghazalba, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran
inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Pendapat Siti Ghazabah ini memperlihatkan adanya 3 ciri pokok dalam filsafat, yaitu: pertama, adanya unsur yang dalam hal ini menggunakan akal. Kedua, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut. Adanya unsur ciri yang terdapat dalam pikiran tersebut, yaitu mendalam. Uraian di atas menunjukkan dengan jelas ciri dan karakteristik berpikir secara filsuf. Intinya adalah upaya bersungguh-sungguh dengan menggunakan akal pikiran sebagai alat utamanya untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Sekian pencapaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.